2013-018. Saya merupakan mahasiswi tingkat 1 di Akademi Kebidanan Bina Husada. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang parasitologi. Sebenarnya apa sih parasitologi? Nah, jika dilihat dari katanya, parasitologi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu terdiri dari dua kata, yaitu yang kata pertama yaitu parasitos dan kata yang kedua yaitu logos. Nah, parasitos itu berarti organisme yang mengambil makanan, sedangkan logos yaitu berarti ilmu. Jadi parasitologi itu dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari organisme-organisme yang hidup sementara atau tetap di dalam atau di permukaan organisme lain yang dihinggapi untuk mengambil makanan, baik sebagian atau seluruhnya dari organisme itu. Atau secara sederhananya, kita bisa sebut parasitologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang parasit. Nah, buat kalian yang belum tahu apa sih parasit itu sebenarnya? Nah, jadi parasit itu dilihat dari bahasanya berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari dua kata, yaitu kata yang pertama yaitu ada para dan kata yang kedua yaitu sitos. Para itu mempunyai arti di samping dan sitos itu berarti makanan. Jadi parasit itu apa? Parasit itu organisme yang kebutuhan makan baik dalam seluruh daur hidupnya ataupun sebagian daur hidupnya, ia akan bergantung pada organisme lain. Nah, ada 3 pembagian parasit. Yang pertama yaitu ada fitroparasit, dan yang kedua ada zooparasit, dan yang ketiga yaitu ada spirochaeta dan virus. Nah, tadi pembagian parasit yang pertama tadi kan ada fitroparasit. Nah, apa sih fitroparasit? Fitroparasit itu dalam bahasa kita disebut sebagai parasit tumbuhan. Jadi fitroparasit itu merupakan parasit di mana parasit tersebut dia menginfeksi tumbuhan. Nah, apa saja sih infeksi dari tumbuhan itu? Nah, infeksi dari tumbuhan itu dapat berupa jamur atau bakteri. Nah, pembagian parasit yang kedua tadi ada zooparasit. Apa sih zooparasit? Nah, zooparasit ini disebut juga sebagai parasit hewan. Jadi zooparasit ini parasit yang menginfeksi pada hewan. Nah, zooparasit ini juga ada dua bagian, yaitu dia ada yang pertama protozoa dan yang kedua ada metazoa. Protozoa yaitu mikroorganisme yang menyerupai hewan, di mana ini merupakan salah satu filum dari kingdom Protista, atau dapat kita sebut juga protozoa ini sebagai organisme uniseluler atau organisme yang bersel satu atau bersel tunggal. Contohnya apa aja? Contohnya ada Entamuba histolytica, ada Trichomonas vaginalis, ada Plasmodium sp, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua tadi ada metazoa. Metazoa itu yaitu sekelompok organisme yang terdiri dari hewan multiseluler, yaitu bersel banyak tanpa spons. Maksud spons ini yaitu bentuk primitif dari metazoa, di mana spons ini menunjukkan tingkat organisasi dari sel tersebut. Contohnya ada apa aja? Contohnya ada helminthes atau cacing, dan juga yang kedua ada arthropoda atau serangga. Pembagian parasit yang ketiga yaitu ada spirochaeta dan virus. Nah, di parasitologi ia juga mempelajari tentang daur hidup atau siklus hidup dari parasit.
di mana mempelajari daur hidup parasit ini baik dari parasit yang menginfeksi manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengetahui stadium dalam daur hidup parasit tersebut yang nantinya akan dipakai untuk kepentingan dalam hal diagnosis. Nah, siklus hidup parasit itu sangatlah penting ya, karena pengendalian penyakit parasit tanpa dilandasi dengan adanya pengetahuan siklus hidup dari parasit tersebut, menurut saya adalah suatu kesia-siaan. Nah, jadi ada dua siklus hidup dari parasit, yaitu yang pertama ada siklus hidup secara langsung dan yang kedua ada siklus hidup secara tidak langsung. Siklus hidup secara langsung yaitu siklus di mana untuk kelangsungan hidupnya parasit memerlukan hanya satu hospes, yaitu hospes definitif. Dan parasit ini biasanya memiliki fase bebas. Contohnya apa? Contohnya ada cacing ascarisum yang ini merupakan organisme yang menginfeksi hewan babi. Nah, yang kedua tadi ada siklus hidup secara tidak langsung. Siklus hidup secara tidak langsung yaitu siklus hidup di mana kelangsungan hidupnya parasit ini membutuhkan satu hospes definitif dan satu ataupun lebih hospes intermediate. Contoh siklus hidup dari parasit secara tidak langsung itu apa sih? Ya, contohnya yaitu cacing hati Fasciola gigantica, atau ini yang kita sebut sebagai parasit yang menginfeksi pada hewan sapi. Jika dilihat dari sifat hidupnya, parasit ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada jika dilihat dari tempat hidupnya, yaitu terdiri dari dua, yaitu ada ektoparasit dan ada endoparasit. Ektoparasit yaitu parasit yang hidup di permukaan hospes. Contohnya ada Pediculus capitis atau yang kita sebut sebagai kutu kepala. Dan yang kedua tadi ada endoparasit. Endoparasit yaitu parasit yang hidup pada organ dalam hospes. Contohnya Enterobius vermicularis atau yang kita sebut sebagai cacing kremi. Dan jika dilihat dari menurut keperluan akan hospes, parasit ini dibagi menjadi dua, yaitu ada parasit obligat dan yang kedua ada parasit fakultatif. Parasit obligat yaitu parasit yang selalu membutuhkan hospes dan ia akan mati jika tidak ada hospes. Contohnya ada cacing tambang atau dalam bahasa Latinnya yaitu Necator americanus. Yang kedua ada parasit fakultatif. Parasit fakultatif yaitu parasit yang hidup dengan mengambil makanan pada hospes tertentu, tetapi ia juga dapat hidup tanpa hospes. Contohnya ada Strongyloides
Contohnya ada Strongyloides stereoralis atau yang kita sebut sebagai cacing benang. Dan jika dilihat menurut jenis hospes yang dihinggapi, ini juga terdiri dari dua, yaitu yang pertama ada parasit monoksen dan yang kedua ada parasit poliksen. Parasit monoksen yaitu parasit yang tinggal pada satu jenis hospes saja. Contohnya ada Ascaris lumbricoides atau yang kita sebut sebagai cacing belang. Dan yang kedua tadi ada parasit poliksen. Parasit poliksen yaitu parasit yang ditemukan pada lebih dari satu jenis hospes. Contohnya ada Toxoplasma gondii. Dan jika dilihat dari lamanya hidup pada hospes, parasit ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada parasit permanen dan yang kedua ada parasit temporer. Parasit permanen yaitu parasit yang menetap pada hospes tertentu saja. Contohnya ada Ascaris lumbricoides atau yang kita sebut sebagai cacing gelang. Nah, yang kedua ada parasit temporer. Parasit temporer yaitu parasit yang sewaktu-waktu ia akan menghinggapi hospesnya. Contohnya ada nyamuk. Nah, di parasitologi ini bukan hanya mempelajari tentang parasitnya saja, tetapi di parasitologi ia juga mempelajari tentang hospesnya juga. Nah, untuk lebih jelasnya kan gini, parasit itu adalah organisme yang menumpang, sedangkan hospes itu ialah organisme yang ditumpangi. Jadi kedua-duanya ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Makanya baik dari hospesnya ataupun dari parasitnya itu sama-sama penting untuk dipelajari. Nah, hospes atau sederhananya yaitu organisme yang dihinggapi oleh parasit itu terdiri dari 4, yaitu ada hospes definitif atau yang kita sebut sebagai hospes tempat parasit hidup, tumbuh dewasa, dan berkembang biak secara seksual. Contohnya apa? Contohnya nyamuk. Nah, yang kedua ada hospes perantara. Hospes perantara itu ialah hospes di mana tempat parasit hidup, tumbuh menjadi bentuk infektif yang siap ditularkan ke manusia. Nah, yang ketiga ada hospes reservoir. Hospes reservoir yaitu hewan yang mengandung parasit dan merupakan sumber infeksi bagi manusia. Nah, yang keempat ada hospes paratenic, yaitu hewan atau parasit yang mengandung stadium infektif parasit tanpa menjadi dewasa, dan stadium ini akan dewasa jika ditularkan pada hospes definitif. Selanjutnya di parasitologi ini ia juga bukan hanya sekedar mempelajari hospes, parasit, daur hidup dari parasitnya, infeksinya, tapi di parasitologi ia juga mempelajari tentang taksonomi dari parasit juga, di mana dalam penulisan nama parasit ini telah diatur dalam
International Code of Zoological Nomenclature, di mana tiap parasit digolongkan ke dalam spesies, genus, famili, ordo, kelas, filum, dan kingdom. Nah, pemberian nama parasit juga diatur dalam sistem binomial atau yang kita sebut sebagai sistem dua nama, yakni terdiri dari genus dan spesies. Contohnya apa? Contohnya kita contohkan Ascaris lumbricoides. Nah, penulisan Ascaris lumbricoides ini juga bukan asal-asalan tulis Ascaris lumbricoides. Penulisan yang benar dari Ascaris lumbricoides yaitu nama pas genusnya itu dimulai dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Baru nama spesiesnya yang menggunakan huruf kecil. Jadi misalkan contohnya Ascaris lumbricoides. Jadi Ascarisnya huruf A-nya itu dia menggunakan huruf kapital, dan lumbricoides L-nya itu dia menggunakan huruf kecil. Jadi seperti itu. Dalam penulisan nama parasit, ia juga bukan cuma dari hurufnya yang diperhatikan, tetapi dalam hal penulisan katanya pun juga diperhatikan. Karena dalam penulisan nama parasit, jika ia menggunakan komputer atau namanya itu diketik dalam ketikan, itu ia harus bergaris miring. Jadi contoh dari Ascaris lumbricoides itu dia harus bercetak miring, atau jika ia ditulis tangan itu dia juga bisa ditulis dengan cara digaris bawahi kata Ascaris lumbricoidesnya itu. Jadi jangan sampai walaupun dalam hal menggunakan huruf kapitalnya itu benar, tetapi dalam hal dia menggunakan cetak miring atau tidaknya itu ternyata tidak digunakan, atau dia juga tidak digaris bawahi, itu juga termasuk salah dalam hal nama penulisan parasit ya. Dan juga dalam parasitologi itu dia ada klasifikasi parasit. Jadi klasifikasi parasit ini itu berdasarkan ciri morfologi atau karakter biokimiawi. Dan ada 3 cabang dari parasitologi. Yang pertama ada entomologi, yaitu cabang ilmu yang mempelajari tentang serangga. Yang kedua ada helminthologi, yaitu cabang ilmu dari parasitologi yang mempelajari tentang cacing. Dan yang ketiga ada protozoologi, yaitu cabang dari parasitologi yang mempelajari tentang protozoa. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun terdapat kesalahan dalam penjelasan saya. Semoga dalam video ini dapat menambah pengetahuan bagi kita, bukan hanya sedikit, semoga banyak pengetahuan yang didapatkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.